Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Paula Basilia Mediatrix Januari, NIM 2023-79038. Sini saya akan menjelaskan tentang konsolidasi tanah dari mata kuliah Mekanika Tanah 2. Yang pertama yaitu definisi konsolidasi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang konsolidasi atau pengertiannya. Konsolidasi adalah proses berkurangnya volume atau berkurangnya rongga pori dari tanah jenuh permeabilitas rendah akibat pembebanan, di mana prosesnya dipengaruhi oleh kecepatan terperasnya air pori keluar dari rongga tanah. Proses konsolidasi dapat diamati dengan pemasangan piezometer untuk mencatat perubahan tekanan air pori dengan waktunya. Besarnya penurunan dapat diukur dengan berpedoman pada titik referensi ketinggian pada tempat tertentu. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan proses konsolidasi. Di sini ada gambarnya, penjelasannya nanti saya jelaskan. Ini ada tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap sebelum pembebanan, setengah pembebanan, dan pembebanan itu terjadi. Pertama ini tanahnya lunak, yang kedua ini tanahnya setengah mengeras, jadi harder little by little, dan yang ketiga ini tanahnya mulai mengeras. Jadi pada tahap yang pertama ini tanah dalam kondisi awal di mana butiran tanah dikelilingi oleh air sebelum terjadi pembebanan. Baik ini atau tanda biru ini adalah pembebanan. Pada tahap yang kedua ini saat beban diterapkan, air mulai keluar dari rongga pori tanah. Airnya mulai keluar dari rongga-rongga pori tanah. Volume tanah mulai berkurang dan butiran tanah menjadi lebih rapat. Terus yang ketiga, pada tahap yang ketiga, di sini sebagian besar air telah keluar dari rongga pori tanah, sehingga butiran tanah menjadi sangat rapat dan volume tanah mencapai minimum. Dalam kondisi ini tanah menjadi keras. Terus selanjutnya kecepatan konsolidasi. Sini saya akan menjelaskan pada gambar yang pertama, yaitu gravel. Gravel sendiri adalah kerikil, yang kedua sand pasir, yang ketiga silt itu tanah lanau, dan yang keempat itu gambar clay atau tanah lempung. Di sini saya akan menjelaskan pada gambar yang pertama itu karena butirannya kecil, besar, tanah atau batunya juga besar, sehingga air dengan cepat dapat keluar, sehingga waktu yang dibutuhkan tuh hanya 2 menit saja. Yang ketiga yaitu pasir. Pasir memiliki ukuran butir yang lebih kecil daripada kerikil, sehingga konsolidasi pada pasir terjadi lebih lambat daripada kerikil dalam hitungan jam. Jadi kalau kerikil membutuhkan waktu 2 menit, pasir membutuhkan waktu 2 jam. Terus yang ketiga, tanah lanau. Lanau ini memiliki ukuran butiran yang sangat halus, lebih kecil daripada pasir. Sehingga konsolidasi pada lanau terjadi lebih lambat daripada pasir dan juga kerikil. Waktu yang dibutuhkan sekitar 200 hari. Selanjutnya, pada gambar yang keempat yaitu lempung, tanah lempung atau clay.
Tanah lempung sendiri memiliki ukuran butir yang sangat halus, bahkan mikroskopis, sehingga konsolidasi pada lempung terjadi sangat lambat, bisa memakan waktu hingga ratusan tahun. Atau di sini tertulis 200 tahun. Oke, selanjutnya yaitu tahapan konsolidasi. Ini itu tahapan konsolidasi. Em, Tahapan konsolidasi ini di sebelah kiri saya ada contoh gambar dan di sebelah kanan saya ada penjelasannya. Terbagi atas tiga, yaitu ada tahapan konsolidasi awal, konsolidasi yang kedua konsolidasi primer, dan yang ketiga konsolidasi sekunder. Pada tahap satu, pemapatan awal, konsolidasi primer, dan konsolidasi sekunder. Di sini saya akan menjelaskan pada konsolidasi awal ini terjadi setelah pembebanan diterapkan. Pada tahap ini terjadi kompresi udara dalam pori-pori tanah dan deformasi elastis partikel tanah. Pada kondisi ini, konsolidasi awal ini biasanya terjadi sangat cepat. Terus yang kedua yaitu konsolidasi primer. Eh, Proses ini dikendalikan oleh permeabilitas tanah, yaitu kemampuan tanah untuk mengalirkan air. Ini merupakan tahapan utama konsolidasi, di mana air dalam pori-pori tanah dikeluarkan secara bertahap akibat gradien tekanan hidrolik. Tahap ini dapat berlangsung dalam jangka waktu yang sangat lama, terutama pada tanah lempung, seperti contoh tadi. Memakan waktu sekitar 200 tahun. Terus pada tahap yang ketiga yaitu konsolidasi sekunder, terjadi pengurangan volume tanah meski dengan laju yang sangat lambat. Setelah konsolidasi primer, masih terjadi pengurangan volume tanah. Jadi pengurangan volume tanah bukan berakhir di konsolidasi primer saja, tapi terjadi juga di konsolidasi sekunder. Tahap ini biasanya signifikan pada tanah organik dan lempung yang sangat plastis. Konsolidasi sekunder dapat berlangsung selama puluhan tahun bahkan lebih. Oke, penjelasan terkait tahapan konsolidasi selanjutnya yaitu pemadatan dan konsolidasi. Sini ada gambar peristiwa pemadatan dan peristiwa konsolidasi. Ini saya akan menjelaskan tentang gambar ini. Jadi pada peristiwa pemadatan ini uh, yang berkurang adalah udaranya. Sedangkan pada peristiwa konsolidasi yang berkurang yaitu airnya, volume airnya yang berkurang. Jadi partikel tanahnya tetap, pada pemadatan airnya juga tetap, tetapi udaranya yang berkurang, sedangkan di peristiwa konsolidasi partikel tanahnya tetap, sedangkan airnya tuh berkurang. Berikut adalah grafik konsolidasi. Di sini ada grafik A dan B, di mana grafik A itu adalah grafik angka pori dan juga tegangan efektif dengan simbolnya itu E dan P aksen, dan grafik B ini adalah grafik regangan dan tegangan efektif, di mana simbolnya itu delta H per H, delta H atau H, dan juga P aksen. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Sini diberikan satu soal. Diketahui data kurva uji konsolidasi seperti yang diperlihatkan pada gambar 7.7. Grafik ini akan digunakan pada soal
tersebut. Ini grafiknya, gambar 7.7. Ditanya, hitunglah AV dan MV untuk kenaikan tegangan 20 sampai 40 kilonewton meter persegi. Penyelesaiannya dari gambar 7.7a yang ini diperoleh hubungan angka Polri dari tegangan, yaitu untuk P1 aksen sama dengan 20 kilonewton meter persegi, di mana S1 atau angka Polri-nya yaitu 1,77. Didapat dari, kita lihat dari grafik ini, di sini S1-nya di sini dan E2-nya di sini. S1-nya didapat 1,77 dan E2-nya 1,47. Sini 20 kilonewton meter persegi dan 40. Kita tarik dari sini sehingga mendapat hasil 1,77 dan 1,47. Lanjut kita masukkan, jadi AV-nya yaitu rumusnya E1 kurang E2 dibagi P2 aksen kurang P1 aksen. Kita masukkan nilainya sehingga hasilnya yaitu 0,015 meter persegi per kilonewton. Selanjutnya untuk mencari MV-nya kita lihat dari gambar 7.7 yang B. Ini untuk mencari regangan, angka regangan pada pertanyaan yang kedua, yaitu kita tinggal masukkan P1 aksen dan P2 aksennya, kita dapat sesuai pada grafik, sehingga nilai yang kita dapat yaitu 0,24 dan 0,31. Kita masukkan rumusnya sama seperti pada AVI, 0,31 kurang 0,24 dari sini kurang 40,20, yaitu untuk angka tegangannya, sehingga nilai akhir yang kita dapat nilai MV-nya yaitu 0,0035 meter persegi per kilonewton. Jadi untuk AV-nya yaitu 0,015 meter persegi per kilonewton, dan untuk MV-nya 0,0035 meter persegi per kilonewton. Sekian dan terima kasih penjelasan saya pada malam hari ini. See you next video. Bye-bye.